Yang terhormat Bapak Kepala SPD Negeri Tigamande, Dr. Saya Kahraman, yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang hadir pada saat ini, terima kasih atas dukungannya telah hadir di tempat ini. Dan di sini saya bukan mau mengajari, tetapi hanya berbagi tentang apa yang sedang dilaksanakan tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Sumarno, SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri Tigamande, calon guru penggerak angkatan 11 ya, yang saat ini sudah mencapai modul 1.4 ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan saya akan memaparkan beberapa hal tentang budaya positif. Izin untuk beri ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini budaya positif mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, sudah tahu apa itu budaya positif ya. Nah, di sini ada beberapa konsep tentang jadi Bapak Ibu, konsep inti budaya positif ya. Ini pertama ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positifnya itu sendiri, nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia ya. Selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ada keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini harus kita buat ya di awal pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi ya. Nah, apa itu yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Different, dari kata different artinya berbeda-beda. Jadi kita itu mengajar bukan hanya mengajar itu harus materi kita tersampaikan. Pokoknya mah anak bisa tidak, pokoknya harus seperti itu. Padahal di sini ada yang disebut dengan berdiferensiasi itu, siswa itu harus dikasih materi itu sesuai dengan porsi masing-masing, ya. Jadi kalau kita dikasih makan kan porsinya kita berbeda-beda, ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kita juga sama memberikan materi itu ke siswa itu tidak boleh sama sebetulnya ya, ada perbedaan, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk membuat profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kita berpikiran bahwa pembelajaran itu pokoknya harus sesuai ya, materi kita harus tercapai. Anak peserta didik bisa atau tidak, pokoknya harus kita berikan. Itu paradigma kita selama ini. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita harus memberikan porsi-porsinya masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi pelajar Pancasila. Nah di sini ada, mungkin sudah tahu ya, kita profil pelajar Pancasila itu ada kreatif. Ya, kemudian itu kurang kelihatan ya, mandiri, bergotong royong, kebinakan global ya, dan bernalar kritis. Nah ini yang selalu digaung-gaungkan dalam profil pelajar Pancasila ya, yang sekarang kita sedang mengajarkan kepada anak tentang merdeka belajar ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita mengontrol murid? Ya, terkadang kita kalau anak tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol. Ya, kita selalu menyalahkan anak yang selalu disalahkan, peserta didik yang disalahkan. Padahal
kita harus kembali lagi ke kita. Sebetulnya apa yang kita sampaikan betul atau tidak, ya, bisa diterima oleh peserta didik. Ya, jadi di sini ada mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu bukan mengontrol muridnya saja, tapi kembali lagi ke kita juga. Ya. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua pembatasan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita mengajarkan anak pokoknya mah ini harus bisa bermanfaat bagi anak. Padahal tidak semua peserta didik punya kemampuan yang sama, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu misalkan ya harus bisa kerjakan, ya. Kalau tidak bisa, kamu harus keluar, tidak boleh menjadi pelajar saya. Ini kan membuat perasaan bersalah karena ya kadang-kadang kita mengontrol karena itu seperti itu, ya. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu dan mungkin semua guru juga, ya termasuk saya sendiri pernah mengalami seperti itu, ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kita sebagai guru pokoknya memaksa ke peserta didik. Kamu harus menulis, kamu harus bisa, pokoknya seperti itu, ya. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan bisa apa-apa. Padahal peserta didik itu punya kemampuan di bidang yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Jadi di sini stimulus respon, ya. Jadi ada realitas kebutuhan kita sama, ya. Jadi kadang-kadang kan kebutuhannya sama, padahal kan tadi sudah dikatakan, ya, bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya. Tidak semua, setiap orang punya pemikiran yang sama, pasti yang ada perbedaannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Nah, jadi pokoknya harus sama kita. Saya seperti ini, ya orang lain juga sama, gitu kan ya. Nah, seperti saya sekarang berbicara di depan, ya, saya berpikir Bapak Ibu sudah paham, ya. Padahal kan kemungkinan bukan Bapak Ibu yang paham, saya juga nggak tahu apakah saya paham atau betul, ya. Nah itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Nah jadi bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus responnya, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk anak, akhirnya kita memaksa, ya. Biasa seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ya. Maksudnya menang atau kalah kalau kita menyuruh orang lain, kemudian dia melakukannya, kita merasa menang, gitu ya. Kemudian teori kontrol yang di sini yang harus dilakukan ada kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi bahwa kita itu punya kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Gambaran setiap orang tidak akan sama, pasti berbeda-beda. Tidak ada satu pemikiran yang sama dengan kita. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada tujuan semua perilaku. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita itu, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi kita harus merubah paradigma kita. Kemudian kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan terakhir adalah model berpikir menang-menang, jadi ulah ya, menang kalah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang disebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita memberikan imbalan, memberikan hadiah atau reward, ya, itu hal yang baik, padahal tidak seperti itu, ya. Karena mungkin ada anak yang berpikir saya tuh bisa kok
kenapa saya tidak dikasih reward? Ya, dan di sini kemungkinan anak yang tadinya merasa percaya diri karena paradigma tadi dikasih reward seperti itu, kemungkinan anak akan merasa semakin down. Ya, hanya dia yang pintar, saya padahal pintar, kenapa saya? Jadi pemikiran seperti itu harus dirubah. Jadi pemberian imbalan penghargaan itu sebetulnya hal yang tidak baik Bapak Ibu, ya. Apalagi ancaman, ya, kita mengancam. Kalau kamu tidak masuk pelajaran Bapak, pokoknya mah tinggal nilainya pasti hancur. Itu ancaman, kan? Dan ini mungkin saya juga pernah mengalami seperti itu, ya. Nah, tapi dengan disiplin positif ayo kita bersama-sama untuk merubah, ya. Bagaimana untuk mengajak anak itu lebih baik lagi. Kemudian hukuman, ya. Nah ini, ya, yang harus dijauhkan adalah hukuman, ya. Apalagi dulu saya juga sama, ya, seorang penghukum, ya. Murid di sini ada 2 murid saya nih, ya, yang pernah mengalami hukuman saya, ya. Nah, tetapi pada saat itu kita berpikirnya dengan hukuman anak akan lebih baik. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Banyak anak-anak bukan lebih baik, tapi malah lebih hancur dari muridnya. Tapi pemikiran saya saat itu bahwa hukuman yang saya berikan itu minimal membuat anak bisa lebih baik, anak bisa belajar lagi, anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Pemikiran seperti itu, walaupun anak berat sekali, ya. Tetapi anak itu bukan mau belajar karena keinginannya sendiri, tetapi karena terpaksa, ya. Pelajaran paramo sieun ke dihukum, ya. Kamu dulu mah, ya, ini mengalami inilah, ya. Dulu zaman sebelum tahun 2015 kali lah, ya, dulu, ya. Itu ya hukuman. Kemudian selanjutnya disiplin positif itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mulai dari sekarang ya kita harus bisa nih nilai-nilai kebajikan diterapkan ke anak itu. Bagaimana anak itu mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, ya. Tetapi bagaimana kita menimbulkan perasaan mereka agar mereka mau untuk belajar, mau untuk menimba ilmu itu, bahwa ilmu itu memang sangat diperlukan. Bagaimana caranya itu, ya? Coba mungkin Bapak Ibu ada nggak Bapak Ibu salah satu solusi untuk menumbuhkan pemikiran anak agar mau belajar sendiri? Ada yang bisa berpendapat nggak? Kira-kira bagaimana? Kumaha carana? Ada nggak? Jadi kita memotivasi anak agar mau belajar sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, nah ini, atau pemikiran sendiri, pokoknya saya pengen belajar gitu. Ada nggak motivasinya? Bagaimana cara memotivasinya Bapak Ibu? Kita berbagi saja di sini. Berbicara masa depan, mungkin tentang cita-citanya. Berbicara masa depan, apa yang dia inginkan, gitu ya. Betul ya Pak Luki ya, salah satunya itu. Jadi kita mencontohkan bagaimana nanti ke depannya ulah, kalau bahasa Sunda mah ulah engke kumaha. Tapi kumaha engke, tapi engke kumaha. Nah ini jadi menimbulkan rasa seperti itu, jadi memotivasi anak, memberikan contoh bahwa orang-orang yang sudah sukses mungkin, ya, karena apa? Karena mereka belajar, ya. Kalau mereka santai-santai, ya sudah, ya berarti tidak ada motivasi untuk ke depannya, gitu ya. Jadi intinya ya kita memotivasi anak, ya. Jadi memotivasi anak, tapi jangan tadi udah
mereka mau belajar karena ada perasaan takut, ya, ataupun ada perasaan si ibu ini mah kalau saya nilainya bagus pasti dikasih reward, ya, dikasih hadiah, ya, dikasih uang, misalkan seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dulu. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar kita itu apa saja? Nah, kebutuhan dasar kita itu pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia harus apa? Makan, ya, minum, ya. Kemudian apa lagi? Iya, tempat tinggal. Kita menggunakan pakaian, ya. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Ini kebutuhan manusia yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tidak makan, ya. Kita tidak mempunyai pakaian, kita akan kedinginan. Tempat tinggal juga sama, keamanan, rasa nyaman, dan yang pasti adalah kesehatan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga sama. Peserta didik sama, rasa diterima, ya. Rasa diterima. Jadi kadang-kadang ada salah satu anak itu di dalam ruangan kelas dia tidak diterima oleh siapapun, ya, yang akhirnya membuat dia minder. Jangankan oleh teman-temannya, gurunya juga sendiri terkadang tidak mempedulikan, ya. Mungkin Bapak Ibu ada salah satu siswa di kelas yang Bapak Ibu tidak dikenal, misalkan, berarti Bapak Ibu tidak memberikan rasa diterima si siswa itu. Jadi rasa diterima itu bahwa saya itu keberadaannya di situ ada, gitu. Kemudian dipedulikan, bersama saja, ya. Jadi setiap manusia, ya, begitu juga peserta didik ingin dipedulikan, ya. Peduli kita terhadap dia, gitu, ya. Kemudian ada juga berbagi, ya, berbagi bagaimana cara siswa diajak ngobrol lah, enak sebenarnya, berbagi, kemudian kerjasama. Nah, ini kasih sayang, rasa diterima, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Terkadang kita juga sebagai manusia, kalau kita selalu sendirian, kita merasa tidak diterima oleh orang lain. Begitu juga peserta didik, ya, dia tidak bisa diterima atau menjadi bagian dari kelompok. Suka ada, ya. Jadi siswa, ya, saya juga merasa sekarang di kelas 9F, ya, ada satu siswa duduknya di belakang, ya, perempuan. Dia seolah seperti minder, tidak diterima oleh teman-temannya. Pada saat dia berbicara, itu tidak dipedulikan oleh teman-temannya. Nah, kebutuhan kasih sayang ini sangat diperlukan, ya. Supaya apa? Supaya membangkitkan semangat belajarnya, supaya dia tidak merasa minder, tidak merasa direndahkan, ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 9 ada salah satu anak yang seperti itu. Mungkin di kelas 7, kelas 8 juga ada, ya. Nah, ini dengan kebutuhan dasar manusia ini sebisa mungkin kita memberikan perhatian lebih ke mereka. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga adalah penguasaan, harga diri. Kemudian apalagi keinginan untuk dianggap, ya. Kan ada yang berbicara tapi tidak dianggap, ya. Jadi kata ya tadi, ya. Kemudian pemimpin, ya. Kita sebagai guru pasti harus bisa
memimpin, kita sebagai leader di dalam kelas, ya, di ruang kelas, di antara anak-anak, di antara peserta didik, ya. Tetapi kita juga memimpin di lingkungan sekolah, ya. Kemudian berprestasi, ya. Sebisa mungkin kita harus bisa berprestasi, ya. Sebagai guru kita harus mengikuti perkembangan, ya, untuk apa? Untuk memotivasi kita sendiri, ya, supaya kita bisa lebih berprestasi. Kemudian diakui dan didengar, ya. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, ya. Yang pertama ada mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya. Ini hal baru bagi saya. Saya mengikuti CGP angkatan 11, ini juga hal yang baru. Bapak juga sama, kita, ya, sebagai guru kita harus selalu ingin mencoba hal yang baru. Jangan kalau disebutkan monoton itu aja, ya. Standar pokoknya saya mengajar, sudah mengajar pulang, ya. Tapi kita sebagai manusia harus selalu ingin mencoba hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arahnya sendiri, ya. Mengendalikan arah sendiri mau kemana kita mau, ya, seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan. Kesenangan apa saja? Bermain, ya, healing, ya, stres healing, ya. Alhamdulillah kami healing, ya. Kemudian humor, ya. Kalau kita serius terus kan, ya saya sekarang bicara serius terus, ya, udah pasti ngantuk berat, ya. Dan saya juga sendiri sama, ya. Kalau ada yang berbicara serius di depan, bawaannya ngantuk berat, ya. Kita harus selalu humor, ya, seperti Pak Luki, ya. Selalu tersenyum, ya. Itu ya. Beda ningali Pak Luki namanya senyum gitu ya. Asal tak ningali cemberut gitu ya. Gitu ya. Gitu kan. Bu Suci juga sama, senyum terus. Janja sama, tidak bisa menurunkan itunya, ya. Senyum terus, ya. Jadi di sini kita sebagai manusia butuh humor, ya. Selalu tertawa, selalu bercanda, antusiasme, kemudian yang barusan terakhir, ya, tertawa, ya. Walaupun tertawa sebetulnya tidak boleh berlebihan cenanya, ya. Karena dalam Islam tertawa berlebihan itu naon cenah? Kuat hati cenah, ya. Ya, sampai ketawa-tawa gitu, ya. Kita tertawa, ya, sebetulnya mah ya sesuai dengan itu. Tapi kadang-kadang tidak bisa mengontrol, ya. Namanya tertawa, ya, seperti Bu Yuni, wah, tarik macam ya. Iya. Nah, itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini setelah 5 kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ya. Pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Maksudnya apa? Yang kita hindari, ya, hindari peserta didik itu untuk memberikan ketidaknyamanan, bahkan untuk menghukum. Kalau kita membuat peserta didik tidak nyaman, ya, dia tidak akan merasa betah, ya, di ruang kelas. Sama kita juga di ruang guru, ya, kita tidak nyaman, ya, kita tidak mau berada di ruangan tersebut, ya. Nah, ini kita harus hindari sebetulnya, ya, memberikan ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya. Bu Ida, nah, kurang nyaman, oh iya, ya, Bu Ida kurang nyaman kemarin, ya. Ya, oleh someone spesial, gitu ya. Oke, nah itu ya, jadi membuat ketidaknyamanan, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nyaman, ya, Bu Ida, alhamdulillah, ya. Sudah diamankan, sudah diamankan. Oke, ya. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi perilaku manusia itu selalu ingin mendapatkan imbalan, selalu ingin mendapatkan penghargaan, ya. Jadi ada reward, ya. Itu
setiap manusia punya perasaan seperti itu, ya, ya, dari pimpinan, dari rekan sejawat juga pasti seperti itu, ya. Ada penghargaan dari rekan sejawat atau dari orang lain, juga dari yang lainnya. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini jadi maksudnya menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, ya bagaimana orang lain bisa menghargai, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Pertama di sini yang namanya hukuman kadang-kadang tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan? Kita menghukum itu tidak terencana, tiba-tiba. Pada saat kalau di dalam kelas ada anak yang bermasalah, awalnya kita tidak akan menghukum, tetapi pada saat melihat si anak yang berbuat kesalahan, misalkan terlambat atau apa saja, itu tiba-tiba, gitu ya. Jadi tidak terencana atau tiba-tiba, spontanitas lah sebenarnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Maksudnya pas dia masuk kan nggak tahu apa yang akan dia hadapi, ya. Kemudian bersifat satu arah. Jadi kita kadang-kadang untuk menghukum itu satu arah, tidak mendengar jawaban dari si anak. Pokoknya kamu salah, kamu kesiangan, sok dihukum. Padahal anaknya kan pasti ada alasannya, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau ada alasannya. Alasannya misalnya terlambat misalkan, Pak angkotnya ke ayah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau tahu. Angkot ke ayah, pasti kamu bangunnya kesiangan, pasti kamu santai-santai, pasti kamu nongkrong pula. Jadi pemikiran kita untuk mengubah anak itu seperti itu. Jadi satu arah, ya, satu arah. Pokoknya mah tidak tahu apa yang anak dijawab oleh anak. Pokoknya pemikiran kita seperti itu, bahwa kita harus menghukum, ya. Selanjutnya, berubah hukuman fisik atau psikis, ya. Nah, jadi kita berikan hukuman berupa hukuman fisik, ya. Jadi kalau sekarang kan memang tidak seperti dulu, ya. Ya, tadi saya sudah katakan mungkin dengan Bu Fitri, dengan Bu Janjan itu pernah mengalami hukuman fisik dari saya, ya. Dicibit karena pasti, ya, dulu. Tapi seiring dengan waktu, bahwa hukuman fisik itu tidak akan membuat perubahan, itu semakin dihilangkan. Kedewasaan kita, ya mungkin karena usia, ya, dan juga kedewasaan itu semakin berkurang. Apalagi sekarang posisinya, ya, kalau ada anak yang dihukum fisik, ya sudah jelas, ya pasti akan ada masalah kesananya, ya, depannya. Kemudian konsekuensi, ya, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensinya. Sedangkan restitusi, nah ini yang harus dilakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan carana, ya. Sok kamu suka terlambat, ya, bangunlah lebih cepat, kok kesiangan, kamu berangkatnya jam berapa, nah ini, ya, ditanya seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang kita, ya tadi kita memberikan hukuman. Restitusi yang selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sok gimana caranya, ya, agar kamu tidak kesiangan. Jadi jangan kita yang memberikan sebetulnya, tetapi kembali ke peserta didik. Nah, contoh misalkan kalau Bu Epa memberikan restitusi ke anak seperti apa misalkan? Kalau ada anak yang kesiangan misalkan. Besok tidak boleh kesiangan lagi. Oke, jadi boleh masuk, besok tidak boleh kesiangan lagi. Ada nggak
perkataan yang lainnya. Ditanya kenapa alasannya, ada ya pertanyaannya. Nah ini yang disebut restitusi kolaboratif dengan anak itu, kita bekerja sama dengan anak. Bagaimana solusinya? Solusinya agar dia tidak kesiangan. Ya, mungkin tadi dikatakan sama Pak, sok silakan kamu masuk. Cuma besok pas pembelajaran ibu tidak boleh lagi kesiangan. Ya, nah, itu salah satu restitusi yang kita bisa terapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, masih panjang ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, saya akan tanya di sini. Dari kelima posisi kontrol yang ada, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Maka kira-kira. Semuanya sepertinya, ya. Tapi dari Bapak Ibu yang menonjol, yang mana? Ya, atau menonjol tentunya yang paling signifikan. Kira-kira Besti. Oke, Bu Jandan jadi Besti ditanya. Bu Binti jadi nawan? Hah? Penasehat. Ayo itu penasehat. Ya, ayo penasehat. Oke. Bu Ai. Wah, sebagai pemantau. Ya. Kalau Pak Dedi sebagai apa Pak Dedi ya? Sebagai teman. Kalau Tana sebagai teman. Bu Suci, Bu Dini? Pemantau. Nah, ya Bapak Ibu, kira-kira dari kelima yang ini, ya, kelima ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling baik itu sebetulnya yang mana nih? Yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Ya, ini yang harus kita coba lakukan ya di saat sekarang. Jadi kita bukan sebagai penghukum, ya, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Sebagai teman bisa kita sebagai teman, tapi terkadang anak itu akan berubah. Kita terlalu dekat, ya, anak itu akan melunjak. Nah, itu ya. Boleh sebagai teman, ya, tapi nanti akan ada perubahan dari anak tersebut, ya. Kemudian pemantau, ya, pemantau kita hanya melihat, ya, memberikan arahan, ya, ke anak. Di sini juga ya bagus, ya, tetapi yang paling baik kita sebisa mungkin berusaha menjadi posisi kontrol itu sebagai manajer, ya, manajer. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa, ya, ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik, ya, identitas gagal. Kalau kita guru berbuat, guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, berarti kita gagal di sini. Pernah nggak di sini, Bapak Ibu posisi di sini? Ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, tadi saya akan. Nah, tadi seperti Bu Eva, kalau kamu kesiangan lagi, besok kamu tidak boleh masuk. Berarti itu apa? Posisi apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Hah? Tergantung anaknya, ya. Nah, di sini bisa ancaman. Nah, kalau bisa ancaman, berarti kata Pak Riz, bisa ancaman, berarti itu sebagai penghukum. Kita posisi kontrolnya, ya. Kalau mengancam, gitu ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu, ini guru berbuat menceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ceramah gitu ya, agar si anak itu merasa iya gitu ya. Nah, walaupun dia masuk pendidikan kalau tinggal kiri ya. Kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu berarti pembuat rasa bersalah, ya.
Dan hasilnya kalau yang Taifulullah memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, ya. Kalau kita menghukum, tidak, saya dulu pernah menjadi penghukum, ya. Banyak anak-anak jadi pemberontak dan merasa benci, ya. Kemudian kalau merasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Enggak, Bu, saya enggak, ya. Kamu pasti nongkrong dulu enggak? Kedepannya, ya, itu berbohong, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya. Kemudian si guru akan berkata, lakukan untuk ibu atau bapak, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Teman saja lah, kayak ibu lah dibereskan, ya. Nah, akhirnya memang ketergantungan. Santai saja, nanti bantu salah. Pokoknya santai, gitu ya. Nggak usah khawatir. Nah, dari hal seperti itu, jadi si anak itu merasa kayak udah dibantu sama nanti dibantu sama ibunya, tenang aja lah, gitu kan, seperti itu ya. Kemudian untuk posisi pemantau, ini gurunya yang berbuat itu menghitung dan mengukur, melihat, memperhatikan, gitu ya. Nah, jadi itu hitung. Kemudian si guru akan berkata, apa peraturannya? Apa peraturan di sekolah? Ya. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Yang selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini ya, pemantau. Dan di sini dia menyesuaikan, dia diawasi. Oh, si ibu mengawasi, ya. Kalau tidak mah santai, ya. Nah, itu. Jadi dia akan ya seperti itu, ya. Nah, sedangkan yang paling baik adalah posisi manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, diselidiki dulu, ditanya dulu, ya. Kemudian perkataan si gurunya, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan membawa apa tentang dirimu? Nah, jadi fungsi manajer memang rada-rada susah, ya. Nah, tapi sebisa mungkin kita memberikan arahan ke anak itu, ya. Jadi ini akan menguatkan watak dan karakter si anaknya nanti ke depannya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bukan hanya teori yang bisa kita baca saja, tetapi bisa kita terapkan, ya. Walaupun dengan kondisi siswa yang di kita ini luar biasa, ya, tapi kita sebisa mungkin untuk mengarahkan hal seperti ini, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ini posisi penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah di sini ada beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Beberapa kali kamu harus memberitahu ibu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini kalimat seperti itu, ya. Itu pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih kamu harus dikasih tahu, ya? Kamu tuh mengecewakan ibu banget, gitu kan? Bu Suci, menyadari Bu Suci seperti itu, ya. Nah, itu ya, itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, sebagai teman seperti itu, ya. Ayo dong ikuti aturan, ya. Sekali ini saja. Ya, tolong bantu ibu lah, ya. Ya, saya nyeblak. Nah, jadi kata, oh ya, karena saya nyeblak lagi ya di otaknya, gitu. Sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, ini
contoh dari kalimat sebagai pemantau, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, tadi mah kan kalau penghukuman gitu kan, tidak ada atribut, kamu menghormat bendera 1 jam, waduh, ya luar biasa, ya. Cibir, ya, cibir lagi. Jangan sampai lagi lah, ya. Itu masa lalu abdi lah, pokoknya. Ini nama entong lah, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai manajer, jadi kalau ada anak tidak memakai atribut dan kita berperilaku sebagai manajer, ini kalimat yang akan kita katakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai murid, ngejawabnya seperti apa? Oke, ya Bu, nanti bakal pakai topi. Oke, bagus ya, seperti itu ya. Jadi jangan kita yang mengeluarkan pendapatnya. Tapi untuk sebagai manajer itu kita mengarahkan agar anak itu ya tahu kesalahannya. Bagaimana caranya ya? Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, nah posisi kontrol apakah aku ya? Aduh, gambarnya ya. Ya. Kata gambaran dia larang-larang nih, nah asal giginya. Masa di kiri ya? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Belajar ya. Jadi si anak yang akan menjawab. Dan kalau melanggar saya akan menjadi lagi. Iya. Itu yang terjadi ya. Kebanyakan seperti itu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke, ya, coba lagi. Ya. Ayo lakukan. Nah, ini berarti Besti. Ayo lakukan demi Bapak, ayo lakukan demi Ibu, ya. Jadi ini sebagai teman urusan, ya. Oke. Nah, keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Nah, sudah ya. Bapak Ibu, kedepannya diusahakan sebelum kita masuk kelas itu, sebelum kita mengajar ke anak, itu ada keyakinan kelas. Minimal kita buat 1 tahun sekali lah sebelum pembelajaran dimulai. Pada saat kita bertemu dengan peserta didik, kita sudah dapat membuat keyakinan kelas. Dan kenapa? Di sini ditanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Dari mana keyakinan kelas datangnya? Dari siswa. Nah, ini harus disepakati. Karena apa? Kalau mereka yang membuat menyepakati keyakinan kelas, otomatis mereka akan mengingat, oh, keyakinan kelas yang kita buat waktu dulu ini. Ya. Dan ini harus semuanya dibuat. Ya. Harus ada. Kalau Bapak Ibu sekarang belum membuat keyakinan kelas, coba mulai dari sekarang kita membuat keyakinan kelas. Ya. Selama di kelas tidak boleh apa, ya kan ada anak suka ada yang buat sembarangan, ada yang sambil makan, ada yang sambil tidur, ada yang sambil ngobrol, ya
Nah, minimal dengan keyakinan kelas ini akan mengurangi hal-hal tersebut. Ya, karena apa? Karena datangnya dari mereka. Ya, seperti saya di kelas 9G, kita membuat keyakinan kelas. Kata mereka harus menggunakan sepatu di ruangan kelas. Pada saat saya melihat anak ya perempuan suka pakai sandal, itu langsung pas saya masuk, kenapa di sandal? Oh iya Pak, lupa, langsung sepatu. Ya, karena apa? Karena dia sendiri yang membuat. Gitu ya. Keyakinan kelas ini harus kita buat di setiap pembelajaran kita. Ya, mau setiap masuk ataupun mau di awal pembelajaran. Mangga terserah Bapak Ibu utama. Ya. Jadi untuk mendisiplinkan anak di dalam ruangan, kita buat dulu keyakinan kelas, ya. Tapi bukan peraturan kelas, ya. Oke, tadi sudah jelas ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya tidak abstrak, ya. Jadi karena dari anak kita nggak tahu apa saja yang akan mereka buat. Kemudian berupa pernyataan yang universal, yang global, berarti menyeluruh, ya, menyeluruh. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangan menggunakan kata tidak, betul kata. Ya, tidak boleh. Jangan. Itu harus dihindari. Ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu jangan, kan kita kalau peraturan kan tidak boleh menggunakan, nah itu ya, nah itu peraturan. Tapi keyakinan kelas itu hindari kalimat-kalimat negatif. Ya, misalkan kalau kita dilarang membuang sampah sembarangan, kalau yang positif kumaha berarti? Harus menjaga kebersihan di ruangan, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada. Nah ini ya, jadi harus bernada positif ya kalimat-kalimatnya. Jadi harus menghindari kalimat-kalimat tadi ya, tidak boleh, dilarang, jangan, itu harus dihindari. Jadi kalimat-kalimat bernada positif, ya. Oke, seperti tadi kan tidak harus menggunakan sepatu, ya. Nah, gunakanlah sepatu sesuai peraturan yang ada di sekolah. Jadi nadanya nada positif, ya. Kemudian untuk keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ya, jadi ulang kabarnya banyak, ya. Keyakinan kelas tulis semua, ya. Pada akhirnya lupa, ya. Si anak juga lupa. Jangankan anak, kita juga kadang-kadang lupa. Jadi agar mudah diingat hanya beberapa poin. Poin yang memang di ruangan kelas itu betul-betul dibutuhkan. Jadi saya membuat keyakinan kelas dari kelas 9A sampai 9H itu berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi walaupun sekarang karena dibuatnya di awal, sekarang pasti ada yang lupa-lupa, ya. Tinggal kita mengingatkan lagi, coba keyakinan kelas yang sudah kita buat itu apa saja, ya. Ya, jadi jangan terlalu banyak ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, ya, sesuai dengan kondisi kelasnya. Ya, jadi jangan kelas lain mah keyakinan seperti ini samakan, nggak bisa, ya. Harus disamakan dengan kondisi di ruangan kelas itu. Kemudian yang terlihat semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi jangan beberapa orang saja. Kamu sini orang-orang yang aktif saja kita membuat keyakinan kelas, nggak bisa. Jadi pada saat pembelajaran semua siswa ada, kita buat keyakinan kelas, ya. Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini keyakinan kelas di kelas 1, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Di kelas itu seperti itu. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya, berarti harus banyak bermain, sebenarnya. Bahagia lah.
Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian di kelas 5 selalu bersikap positif. Cuma positif kan? Ya, jangan mengeluarkan kata-kata. Nah itu ya dasar. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, ya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalimat-kalimat teh tidak ya memotivasi lah, ya. Untuk kelas 7, hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi artinya saling menghormati, saling menjaga ya barang milik orang lain. Ulah ya pulpen di sana, gitu kan ya. Itu ya. Ya, keyakinan di kelas 7 yang selanjutnya, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini keyakinan kelas. Kalau dibuatkan seperti ini, sebetulnya siswa kita rada bingung kalimat lagi, ya. Tetapi kita permudah lagi dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana, ya. Jadi ini bagus ya keyakinan seperti ini. Tapi kalau menurut saya kita buat yang lebih sederhana, bisa dipahami anak dan bisa diingat oleh anak, ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Yang pertama ada menanyakan kebutuhan, validasi kebutuhan. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan siswanya seperti apa. Menanyakan keyakinan, ya, setelah melakukan langkah 1, 2, dan 3 di sini, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini yang tadi ya. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, itu untuk menstabilkan identitas, ya, dari segitiga restitusi, ya. Kalau ada yang kurang, ya, kalau saya salah memahami ini, kalau nanti kita akan belajar lagi, ya. Nah, untuk menstabilkan identitas, ya, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama, berbuat salah itu wajar, ya. Berbuat itu wajar. Bapak juga dulu pernah berbuat salah, gitu ya. Jadi untuk menstabilkan identitas seperti itu, jangan. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Nah, jadi kalau untuk memotivasi anak, ya, misalnya yang minder, ya, tidak ada manusia yang sempurna ataupun membuat salah, ya, seperti itu. Ibu bapak pernah melakukan itu, ya. Jadi kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas adalah seperti itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Jadi misalkan anak berselisih paham, ya. Nah, jadi untuk menstabilkan identitas kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Maksudnya misalkan anaknya marah, kamu berhak merasa begitu, ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, jadi ada anak yang bermasalah, kalimatnya kita gunakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan anak kekeh, misalkan, ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita terus secara intrinsik. Apa kamu tahu keyakinan kelas kita? Ini, jadi kalau
anak membuat bermasalah. Jadi kita tanyakan dulu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Anak bermain, bercanda, ya. Bisa kita tanya seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Nah, ini kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Jadi memotivasi anak tadi tesor. Kalau kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal satu lagi. Ya, salah. 26, 27. Nah, ini sudah penutup pas bel ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada nggak ya? Oh ya, sudah, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita di sini bisa belajar bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.